Ya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Andreas Tandiain. Beliau bertanya, Pak Esra, saya mau bertanya, Paskah itu identik dengan kematian Tuhan atau Jumat Agung atau kebangkitan? Karena yang saya baca, perayaan Paskah selalu identik dengan pencurahan darah. Mohon penjelasannya. Pertanyaan ini juga mirip dengan pertanyaan yang datang dari Elroy Lolaro. Beliau bertanya, yang Paskah itu hari Jumat, maksudnya Jumat Agung kematian, atau hari Minggu kebangkitan? Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Ya, pertanyaan seperti ini banyak. Ini hanya diambil perwakilan saja. Sebenarnya Paskah itu identik dengan kematian, yaitu Jumat Agung. Mengapa? Karena Yesus mati itu pas hari Paskah Yahudi. Paskah Yahudi ditentukan setiap tanggal 14 bulan 1. Bukan 14 Januari. Ya. 14 bulan 1 itu bulan kalendernya Yahudi, yaitu bulan Nisan. Maka 14 Nisan itu hari Paskahnya Yahudi. Ya, hari Paskah Yahudi. Nah, Yesus mati tepat pada hari Paskah Yahudi itu. Coba perhatikan Matius 26 ayat 1 dan 2. Berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Paskahnya Yahudi. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Secara implisit memang Yesus mati persis pada hari Paskah Yahudi. Kalau begitu sebenarnya waktu kita bilang kita merayakan Paskah, mestinya di Jumat Agung dong. Jumat Agung itulah Paskah. Jadi sebenarnya kalau mengucapkan selamat Paskah di Jumat Agung juga tidak salah. Ya, tidak salah. Masalahnya kata Paskah itu artinya melewati. Kematian melewati atau dilewati oleh kematian. Nah, kalau begitu sekarang begini. Yesus sudah mati mencurahkan darahnya bagi kita. Apakah kita sudah otomatis selamat? Rasanya aneh kalau dilewati oleh kematian sedangkan Yesus mati tidak bangkit-bangkit. Berarti dia sendiri tidak dilewati oleh kematian atau tidak melewati kematian. Maka dari sudut pandang Kristen itu menjadi aneh bahwa kematian Kristus itu memang persis hari Paskah Yahudi, tapi dengan konsep teologi Kristen menjadi tidak cocok. Karena Yesus yang mati dan belum bangkit, maka itu bukan kemenangan. Itu masih kekalahan. Seolah-olah dia kalah dari maut. Nah, karena itu maka dari sudut pandang orang Kristen, ini kalau Yesus tidak bangkit, ini juga kita tidak bisa selamat juga. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17-18. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian juga binasa orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau Kristus tidak bangkit, kita tetap binasa. Berarti kita tidak dilewati oleh kematian. Kalau begitu, sebenarnya yang menentukan kita bukan hanya kematian Yesus, tapi kebangkitan. Paskah itu hari kemenangan. Bagaimana dia mati belum bangkit, kita sudah merayakan kemenangan. Kemenangan itu terjadi pada waktu dia bangkit. Karena itulah dalam Paskah Yahudi persis 14 Nisan hari Yesus mati. Tapi konsep dilewati oleh kematian kekal melalui kebangkitan Kristus dan itu hari kemenangan, maka dalam sudut pandang teologi Kristen itu mesti digeser untuk tepat pada hari kebangkitan, baru kita menyebutnya sebagai Paskah. Makanya banyak kita berpikir, Jumat Agung itu belum Paskah. Paskah itu baru kebangkitan. Tapi kita bisa mengambil karena juga Yesus mati persis hari Paskah Yahudi, maka kita boleh mengatakan bahwa sebenarnya Paskah itu adalah satu paket antara Jumat Agung dan Minggu kebangkitan. Itu semua kita sebut sebagai Paskah. Karena kalau dia mati tapi tidak bangkit, apa artinya? Bagaimana bisa bangkit kalau tidak mati? Ya, maka mati dan bangkit ini adalah satu paket yang kita sebut sebagai Paskah Kristen. Ya, begitu pengertiannya.
Ya,